Baik, Assalamualaikum Rafa. Rafa sudah masuk, retrieve, oke. Mumpung masih dua, ya Mbak Mus pengen cek perkaliannya dulu. Oke, Rafa siap? Rafa dengar suaranya Mbak Mus? Halo Rafa? Izah dengar suara Mbak Mus? Izah? Izah dengar suara Mbak Mus nggak? Dengar. Oke. Rafa, kedengaran suara Mbak Mus? Rafa? Rafa? Dengar? Retrieve dengar suaranya Mbak Mus? Dengar. Dengar, oke. Suaranya Rafa masih belum kedengaran. Oke ya, saya Pak Mus pengen ngecek retrieve. Oke ya, tetap durasi tebak-tebakan perkalian adalah uh, berapa menit? Berapa? 10 detik ya. Oke, retrieve dulu. Oke, retrieve. Retrieve 7 kali 6. 42. Iya, 8 dikali 7. Apa sih retrieve? Izah dulu. Oke. Dengar tapi nggak bisa. Oke, sekarang Rafa. Izah lebih dari 10 detik ya. Nggak Oke, nanti lah dengar. berlatih lagi. Oke, Rafa. Rafa, 7 kali Ya, 7. 49. Sip. Oke, Lubna. Assalamualaikum, Lubna. Lubna? Masih connect. Katanya connecting the audio. Oke. Baik ya, sambil menunggu yang lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak. Pak Mustafa mohon maaf. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita tidak bertatap muka ya. Baik via Zoom maupun via kunjung rumah dan kunjung sekolah. Untuk kunjung rumah sementara tidak diadakan dulu. Kemarin Pak Mustafa sudah mengunjungi 3 siswa, Yitrif, Faik, sama Nabawi. Oke, semoga nanti di bulan November, awal bulan November, kita diizinkan lagi untuk mengikuti apa namanya kunjung rumah. Kok gak ada yang amin? Lah kalau main gimana? Ya coba main, Pak. Pak Mustafa cuma 1 jam nanti main ke rumahnya Rafa. Ya, anak-anak. Eh, kita sekarang akan belajar di buku legendaris halaman 8. Apa halaman 8 itu adalah materi pecahan. Pecahan. Hmm. Tapi sebelum kita masuk ke halaman 8, Pak Mustafa pengen jelaskan dulu.
Pecahan itu ada beberapa macam. Yang akan kita pelajari di kelas 4 ini ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen. Oke. Persen. Oke ya. Tadi Iza masih belum jawab pertanyaannya Pak Mustafa. Habis ini Lubna, Brian, dan Saina. Oke. Iza, tak ganti pertanyaannya. Yang agak mudah. 2 kali 4. Hah? Itu loh. Gampang. Apa, Pak? Gampang. Ya, Iza, nanti kita belajar lagi. Berarti Iza masih di perkalian. Oke, nanti Pak Mus akan menghubungi Iza secara personal. Oke, Lubna. Lubna sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Lubna, Pak Mustafa pengen tanya tentang perkalian. Tadi sudah mengerjakan mencongak, Lubna? Aku udah. Nah, Lubna. Lubna sudah? Belum. Oh, belum. Oke, nanti nggak apa-apa. Lubna, 7 kali 4. Berapa, Lubna? 28. 28. Oke, sip, Brian. 9 dikali 5. 45. Selanjutnya, Sondra. 6 kali 6. 36. 36. Ini Sondra wajahnya mana, so? Pak Mus kangen Sondra, jadi perlihatkan wajahnya. Wajah cakepnya Sondra. Oke, sekarang Saina. 6 kali 3. Mana Saina? Saina. 6 kali 3. Dalam. Berapa? 6 kali 3, Saina. Mic-nya diaktifkan, Saina. Saina, fokus ke Pak Mustafa, Saina. Oke, berarti Iza sama Saina untuk berkalian. Oke, selanjutnya. Baik. Ya. 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Oke. 36. Oke, Pak Iga perhatikan Pak Mus ya. Oke, perhatikan Pak Mus. Oke, 6 kali 6 sudah. 7 kali 7. 7 kali 7. Fokus ke Pak Mus. 42. 49. 49. Oke ya, berarti masih perlu belajar lagi. Kita belajar perkalian sama-sama. Oke, Sondra. Sondra. Oh, saya ini udah bisa mic-nya. Ya, baik. Anak-anak, Pak Mus minta untuk perkalian minggu ini kalian kerjakan dengan cepat. Poin paling cepat itu nanti pengaruhi nilai kalian. Maksudnya nilai mencongak. Nilai mencongak Pak Mustafa ambil dari nilai itu. Nah, Pak mencongak gunanya untuk apa? Apakah masuk nilai rapot? Nilai mencongak tidak masuk nilai rapot. Nanti akan Pak Mustafa gunakan sebagai acuan keaktifan kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai kontrol reward. Kemarin yang peringkat 1, Rafa, terus sebagainya. Oke. Kemudian Pak Mustafa akan melihat pengerjaan pertama. Misal, Rafa mengerjakan 3 kali. Jam 9 lebih 1 menit. Jam 9 lebih 5 menit. Jam 9 lebih 15 menit. Maka Pak Mustafa akan melihat yang pertama. Itulah yang Pak Mustafa masukkan sebagai juaranya. Untuk
rewardnya mulai minggu depan ya, hari Senin depan. Dengan durasi mencongak, Pak Mustafa ajukan menjadi 5 detik per soal. Kenapa? Karena setiap materi yang akan kita pelajari nanti tidak lepas dari perkalian, pertemuan. 5 detik, Pak. 5 detik, Pak. Ya 5 detik. Waduh. Tapi nanti kalian bisa, misalnya, Pak saya nggak mampu 5 detik, bisa mengerjakan 10 detik. Tapi ingat, poinnya ada poin sendiri. Pak saya bisa mengerjakan selama 1 detik, itu nilai plus. What? Oke. 1 detik. Oke ya. Anak-anak, alhamdulillah yang sudah masuk Rafa, Yitrif, Iza, Lubna, Brian, kemudian Faik, Bia belum mendapatkan pertanyaan dari Pak Mus. Oke, Bia. 7 kali 8. 7 kali 8. Boleh hitung dulu. Aduh. 84. Banyak banget. 7 kali Lewatan. 8 kok banyak, 84. Oke, nanti Pak Mus akan ngecek lagi Bia, Iza, sama Lubna ya. Oke, sekarang Kenji. Kenji, 7 kali 4. Loh, Kak Isa ya? Delapan. Bilangnya Berapa? loh, ya boleh keluar. 8. Oke. Baik anak-anak dan ayah bunda, Pak Mustafa mohon untuk mikrofonnya sekarang dinonaktifkan dulu. Saya minta izin untuk menjelaskan materi tentang apa sih pecahan persen itu. Kali ini Pak Mustafa akan mengajak kalian belajar tentang pecahan persen. Apa sih pecahan persen itu? Oke, silakan dinonaktifkan dulu mic-nya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang pecahan persen. Bentuknya bagaimana? Kita mungkin seringkali ketika berjalan-jalan ke toko ada diskon 25%, ada diskon 20%, ada diskon 45%. Nah, bentuk persen itu adalah salah satu bentuk pecahan. Oke, anak-anak. Ketika jalan-jalan ke mall, ada baju harga, dapat potongan harga 50%. Tapi apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa baju tersebut mendapatkan potongan harga sebanyak 50%. Tapi bagaimana, apa hubungannya dengan pecahan? Anak-anak, 50% ini itu sama halnya dengan 50 per 100. Oke, kita bisa memperhatikan di halaman 8. Di situ kita bisa mengetahui ada 2 macam cara. Yaitu cara yang pertama, 3/4. Bagaimana cara merubah ke persen? Caranya adalah dengan mengkalikan pembilang dengan penyebutnya. Nah, ingat, untuk menjadi persen, penyebut itu harus sama dengan 100. Penyebut yang paling bawah harus sama dengan 100. Misal, kita kerjakan yang nomor 1. Baik kan? Yang nomor 1 halaman 8. 1/4.
Oke, Pak Mus hapus dulu biar nggak bingung. Ingat, 1/4. Ya, 1/4. Di sini kita harus merubah bentuk 1/4 ini ke persen. Caranya, rubah dulu angka 4 ini menjadi angka 100. 1/4. Oke, 1/4 ini Yang kemarin nomor dikali berapa supaya angka 4 ini sama dengan 100. Oke, Pak Mus pengen Persen. tanya ke persen itu per 100. Pak Mus pengen tanya ke Bia. Mana Bia? 4 kali berapa? 20, Lid. 20 Angka 4 ini dikali kali berapa 25 kan supaya menjadi angka 100? yang persen kemarin juga kamu persen. Pak. Oh ya, sip Saina. Angka 25. Pak Mus benar tanya Bia. Biahnya belum jawab. Oke, angka 25. Maaf ya, tulisan jelek. 1 kali 25 berapa? 25. 4 kali 25 pasti 100. Ingat, hasil penyebut ini harus sama dengan 100. Nah, berarti 1/4 sama dengan 25%. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalian perhatikan di halaman paling belakang sini ada catatan. Ada catatan. Dah. Oke. Sekarang Pak Mus minta siapa yang paling cepat? Siapa yang paling cepat mengerjakannya? Oke ya, kita cepat-cepatan mengerjakan. Pak Mus pengen tahu kira-kira kalian yang masih bingung itu materi yang mana? Oke, siap? Siap? Siap. Oke, siap ya. Yang mana, Pak? Bentar, ini soalnya Akhir. 3/5. Oke, silakan sekarang. 3/5 itu ada berapa persen atau sama dengan berapa persen? 60%. 60%. Ini suaranya siapa? Kebiasaan gak angkat tangan. Trif. Oke, kita cek sama-sama. Ingat, penyebutnya harus sama dengan berapa? Penyebut harus angka berapa? Ya, Bu, ini adanya. Oke, ini harus angka 20. Ini loh harus angka berapa di sini? 100. Oke, sip. Oke. 5 dikali berapa? Paling mudah seperti ini, Nak. 100 ini dibagi 5 berapa? 20. 20. Karena penyebut dikali 20, maka pembilang harus dikali 20. 20. 22. 20.
3 kali 20 sama dengan 60. 60. Ini kembali ya, Pak? Oke, Pak Mus buka lagi halaman 8. Ada contohnya di situ? Oke. Oh, nomor 2 ya ini ya. Oke, ada yang ya betul jawabannya? Ada yang salah? Ada yang salah jawabannya? Gitu. Enggak ada. Enggak ada. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang nomor karena tadi itu di sini apa namanya? Cepet. Karena tadi ada contohnya sih, Pak Mus tak cari contoh lain. Wes, gak usah banyak-banyak. Ini aja. Yes. 5 per 10. 5 per 10. Kali berapa jadi 100? 50%, Pak. 50%. 50%. 50%. 50. Ya. Ini kayaknya bundanya juga ikut-ikutan ini. Ya. Aku enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Enggak ada. Dikali berapa sih? Saya sendiri. Dikali berapa? Pak Mus tanya, dikali berapa? 5 kali 10. Dikali 10. Sip, betul sekali. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilang harus dikali 10. 5 kali 10 sama dengan 50. 50. Oke. Oke, berarti sudah paham. Oke, untuk halaman 8, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oh. Nah, kalau sudah selesai semuanya, berarti nanti saat Pak Mustafa tinggal ngeceki satu-satu. Punya Rafa, punya Faik, punya Gitrif, punya Zainah, dan sebagainya. Oke, sekarang Pak, saya belum, ya Bia? Pak, Ya? saya belum dikerjain soalnya ada lomba. Boleh. Yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Bia ada pertanyaan? Ya, Pak. Bia ada pertanyaan? Ya, Tidak. Oke. Berarti Bia paham ya? paham. Oke, anak-anak. Alhamdulillah. Berarti untuk pecahan, Pak Mustafa anggap paham semuanya. Oke. Ini Pak Mustafa hapus dulu. Selanjutnya kalian buka halaman ini. Materi Jumat kemarin. Halaman 16. 16. Bentar. Aduh. Banyak catatan. Udah. Ya. Oke. Nah, bentuk pecahan dan desimal itu tidak jauh beda. Hanya saja kalau desimal itu bentuknya Kosong. koma. Kosong. 1,3, 0,2, 2,5. 2,5. Yang ada komanya disebut bilangan desimal atau pecahan desimal. Ingat loh ya, kalau desimal itu ada koma. Kalau ada tanda seperti ini namanya bilangan pecahan Persen. apa? Ini loh. Desimal. Ini loh Kenji. Persen. Kalau ada komanya baru desimal. Oke.
Bisa dipahami ya antara pecahan desimal dan pecahan persen? Kalau desimal ada tanda apanya, Rafa? Hah? Kalau pecahan desimal Koma. ada tanda koma. Iza, kalau pecahan persen ada tanda apa? Persen. Persen. Oke. Ya, diingat-ingat bentuk itu. Nah, sekarang bagaimana Kak kalau kita bukan pecahan biasa seperti 1/4? Nah, 1/4 ini mau kita rubah menjadi pecahan desimal. Nah, caranya juga hampir sama dengan pecahan persen tadi. Bilangan penyebut hasilnya harus berapa? Angka kelipatan 10. Ada angka 10, 100, 1000, dan 1 juta. pokoknya kelipatan 10. Maksudnya apa, Pak? 10, 1 dikasih 0, 1, dikasih 0, 1 lagi, dikasih 0, 1 lagi, dan seterusnya. Itu adalah kelipatan 10. Sekarang 1/4 akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Kira-kira 4 ini akan kita rubah menjadi angka berapa? 100. Angka 100. 100 dibagi 4? 25. 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilang harus dikali 25. 25. 1 dikali 25. 25. 25. Oke. Sampai di sini bagaimana cara merubahnya? Nah, anak-anak, caranya adalah kalian lihat ada berapa nol di sini. Ada berapa nol? 2 nol. Kalau 2 nol, maka angka yang di belakang koma harus ada 2. Berarti angka 25 ini ada berapa angka? 1, 2. Oh, berarti ada 2 angka di belakang koma. 25. Pak, depannya dikasih angka berapa? Dikasih angka 0. 0,20. Ada yang masih bingung? Enggak ada. Iza? Lah. Iza? Mana Iza? Bisa masuk lagi. Oke. Masuk lagi. Oke. Halaman 16, apakah sudah dikerjakan semuanya? Udah. Ada yang sudah. Oke. Kalau begitu Pak Mus akan membuat satu soal. Berikan biar enggak ada yang sama. Oke, ngajar wes. 7 ada kan? Oke, 7/10. Oke. Berapa? Nol koma 7. Tepat sekali. Iya. Hei, anak-anak. Ini karena Pak Mus menggunakan versi free. Tadi Pak Mus hanya diberi waktu 40 menit. Ini waktunya kurang 10 menit lagi. Oke. Untuk pecahan desimal, apakah ada yang masih belum paham? Enggak ada. Nggak ada loh ya. Nggak ada loh ya. Nanti Pak Mustafa akan memberi soal
masing-masing anak beda-beda melalui video call. Mungkin minggu depan kalau sudah kosong Pak Mus akan video call satu-satu. Tak ceki satu-satu. Oh Kenji ternyata belum paham. Oh ternyata Rian belum paham. Oke. Saya masih ada lomba ngaji, Pak. Nanti kalau yang masih ada lomba berarti tidak apa hubungi. Insya Allah minggu depan kok masih. Ya anak-anak. Untuk hari ini pertemuannya tentang matematika itu. Kemudian Pak Mus berpesan. Untuk legendaris kali ini, legendaris yang kedua, tolong diperhatikan penulisan huruf kapital. Diperhatikan penulisan huruf kapital. Kemarin itu masih banyak yang huruf kapitalnya banyak yang salah pokoknya. Oke. Jadi huruf pertama ditulis huruf kecil. Tengah-tengah huruf besar. Itu boleh apa tidak? Enggak. Enggak. Oke. Kita perhatikan. Kita mulai belajar teliti. Kita sesuaikan penulisan huruf kapital yang baik dan benar. Oke. Ingat loh ya. Satu kesalahan dikurangi satu nilai. Kemarin itu Pak Mustafa melingkari merah-merah itu ada yang nyampe 20. Nilainya kalau tidak salah itu kemarin dapatnya 60. Nilainya dapat 60. Tapi lingkarannya 20. Dapat nilai berapa itu? Dapat 40. Ingat loh ya, fokus penulisannya, kemudian mengerjakannya fokus. Untuk legendaris kedua ini Pak Mus masih belum ngecek loh ya. Yang ini jangan sampai penulisannya masing-masing diperhatikan. Kemudian anak-anak, untuk tugas besok Pak Mustafa sampaikan sekarang ya. Besok Pak Mus tidak akan nge-share link. Tapi nanti Pak Mus akan coba diskusi dengan kelas lain dulu bagaimana enaknya. Karena di sini kalian harus menuliskan link. Kalau menuliskan link itu kesulitan. Jadi tuliskan saja judul videonya saja. Oke? Oke ya. Oh, linknya bisa nulis. Pak Mus, ini yang baru masuk siapa ya? Aisyah, dengar suara Pak Mus? Aisyah? Oh Aisyah terputus lagi. Ya, diingat, insya Allah minggu depan mencongaknya per soal berapa detik? 5 detik. Kemudian kalau salah penulisan baik huruf kapital maupun tanda baca, titik, tanda tanya dan sebagainya, pengurangan berapa poin? 1. Oke, sepakat loh ya? Ya. Oke. Untuk materi ini, insya Allah 1 jam lagi pertemuan Zoom meeting ini akan Pak Mustafa terbitkan di YouTube. Nanti yang nggak ikut seperti siapa ini? Nabawi, Ijah tadi keluar, dan yang lainnya nanti bisa. Pak. Brian, kok bahas game? Jangan-jangan ketika pagi ini Brian juga yang bahas game ini. Aku udah enggak. Enggak. Pak. Aku udah tobat. Yang ngeceki YouTube itu Pak Mus loh, salah satunya loh ya. Oke ya. Baik anak-anak, kalau ada materi yang masih bingung, silahkan japri.
ke Pak Mus. Kalau kalian punya HP sendiri, silakan WA ke Pak Mus supaya tiap pagi kalian dapat pesan sendiri. Jadi nggak cuma ayah Pak, tadi saja. sapanya kenapa, Pak? Sapa tadi nggak bisa, Fa. Tadi ada rusak. Salah YouTube-nya hantu SD masih ada yang rusak, jadi masih Pak Mus coba perbaiki. Insya Allah semoga besok sudah bisa. Ya, sekali lagi bagi yang punya nomor pribadi silakan WA ke Pak Mus, maka setiap pagi insya Allah Pak Mus akan menginfokan secara langsung. Kalau sudah lengkap loh ya. Biasanya Pak Mus kirimnya kan agak jam 9, jam setengah 10 karena masih nunggu lengkap. Ya anak-anak, waktu sisa 3 menit lagi. Pak Mustafa pesan kepada kalian semuanya. 1, jaga kesehatan. Sholatnya dijaga, jangan sampai tidak sholat. Kalau bisa, sholatnya dilaksanakan berjamaah. Yang kedua, penulisan huruf kapital itu harus sesuai. Yang keempat, untuk menghafalkan matematika, kalian tidak perlu menghafalkan 4 kali 4. Nih. Nah, tidak perlu seperti itu. Tetapi, rajin-rajinlah membaca. Ya, jangan hanya membaca buku cerita, tetapi membaca materi juga. Matematika dibaca dikit-dikit 1 kali 1, 2. 1 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Dibaca. Insya Allah lama-kelamaan akan hafal. Oke, sebelum Pak Mustafa akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Ini masih sisa 2 menit lagi. Tidak. Nggak ada. Aisyah, nanti Aisyah bisa mengikuti di di YouTube ya, kalau misalkan ingin tahu tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Itu Aisyah yang kita pelajari hari ini. Nah, aku udah bisa Pak Mus, tapi aku yang nggak bisa itu yang satunya. Yang mana? Halaman berapa Aisyah? Yang mengubah pecahan ke desimal. Oh, pecahan ke desimal. Oke Aisyah, nanti hasilnya YouTube ini pertemuan kali ini akan segera Pak Mus upload ke YouTube. Insya Allah sekitar jam 11:30 nanti sudah terupload. Oke. Nanti kalau Aisyah masih bingung, Aisyah bisa WA ke Pak Mus. Pak Mus, saya masih bingung. Nanti akan Pak Mus video call. Oke? Baik, ada pertanyaan yang lagi lain? Udah. Baik anak-anak, kalau sudah Pak Mustafa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham gimana?